Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin di antara kita masih familiar bahwasanya wabah hanya COVID-19, MERS, dan SARS saja. Padahal kalau kita telusuri sejarah, ternyata sebelumnya sudah pernah terjadi penyebaran wabah. Dan pada pembahasan ini kita akan bahas mengenai 8 bukti sejarah terjadinya wabah, yaitu taun di negeri-negeri kaum muslimin. Untuk lengkapnya bisa teman-teman baca di deskripsi, linknya ada saya share. Dan ini adalah sekilas gambaran kepada kita semua betapa dahsyatnya terjadi penyebaran wabah di zaman dahulu. Yang pertama itu adalah wabah di Amwas dekat Palestina tahun 18 Hijriah. Ketika masa itu masih kita dapati para sahabat Nabi berada di negeri Palestina yang sudah dikuasai sejak dari kepemimpinan Abu Ubaidah, Mu'az bin Jabal, kemudian ketika Amr bin As menggantikan kedudukan keduanya, yang mana kedua sahabat ini meninggal karena taun. Beliau kemudian berkhutbah di hadapan manusia dan dia mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya jika wabah ini menjangkiti suatu negeri, maka dia akan melahap sebagaimana menyalanya api. Maka menghindarlah kalian ke gunung-gunung. Dan hal itu ternyata efektif dan banyak dilakukan orang-orang yang mana berpencar di sekitaran negeri yang ada gunung-gunung, dan atas izin Allah penyakit itu hilang. Yang kedua adalah wabah di Al-Qairawan, Tunisia tahun 395 Hijriah. Pada saat terjadinya wabah, banyak orang-orang fakir meninggal, harta orang kaya ludes, harga barang melambung tinggi, dan tidak adanya makanan pokok. Penduduk yang tinggal di pedalaman meninggalkan kampung halaman, sehingga banyak rumah yang kosong, yang mana tidak ada seorang pun yang mewarisinya. Sedikitnya orang yang melakukan aktivitas, kecuali hanya untuk berobat, mengunjungi orang sakit, mengurus jenazah, hingga ke penguburannya. Banyak orang yang meninggal dari kalangan ulama, pedagang, wanita, dan anak-anak yang jumlahnya tidak ada yang bisa menghitung kecuali Allah Azza wa Jalla. Masjid-masjid di Qairawan pun kosong. Kemudian yang ketiga, wabah di Andalus tahun 448 Hijriah. Pada saat itu terjadi tahun kemarau yang panjang dan tersebar pula wabah. Banyak manusia meninggal di Isbilia. Masjid-masjid selalu tertutup karena tidak ada yang sholat di dalamnya. Kemarau yang sangat lama ini melanda Mesir dan Andalusia, dan juga dinamakan tahun itu dengan tahun kelaparan besar. Kemudian yang keempat, wabah di Ahwaz dan juga di Kufah tahun 449 Hijriah. Pada bulan Jumadil Akhir datang surat dari para pedagang dari negeri-negeri Wara'an Nahar. Telah terjadi wabah yang besar melampaui batasnya di kota-kota ini, sehingga keluar dari wilayah ini dalam satu hari 18.000 jenazah, dan terhitung yang meninggal hingga surat ini ditulis sebanyak 1.950.000 jiwa. Orang-orang melewati kota ini, mereka tidak melihat kecuali pasar-pasar dan jalan-jalan yang kosong, pintu-pintu yang tertutup hingga sapi-sapi binasa. Dan datang kabar dari Azerbaijan dan kota-kota di sekitarnya adanya wabah yang dahsyat, dan tidak ada yang selamat kecuali sedikit. Terjadi wabah di Ahwas dan wilayah-wilayahnya, di Wasit, di An-Nil, dan di Mutabaraz. Wabah ini merata sampai dibuat satu lubang yang dilemparkan dalamnya 20-30 mayat. Kebanyakan sebab kematian adalah kelaparan. Orang-orang miskin memanggang anjing. Mereka menggali kubur lalu membakar mayat dan memakannya. Perdagangan ditutup. Demikian juga perkara-perkara dunia. Tidak ada kegiatan orang di siang maupun malam kecuali hanya memandikan mayat dan menyiapkan penyelenggaraan jenazah dan penguburan. Seseorang duduk lalu jantungnya pun pecah dan darahnya pun keluar menuju mulutnya, lalu menetes setetes darah lalu meninggal. Orang-orang pun bertobat seluruhnya. Mereka bersedekah dengan mayoritas harta mereka miliki. Bir-bir mereka buang, alat-alat musik mereka hancurkan. Mereka membaca Al-Quran, terutama para pejabat dan orang-orang yang zalim. Semua rumah yang ada khamar
maka penghuninya wafat dalam 1 malam. Mereka menjenguk orang yang sakit yang sudah 7 hari sakarat. Maka si sakit memberi isyarat dengan jarinya ke tempat disembunyikannya khamar. Maka mereka pun menumpahkannya, lalu Allah pun menyelesaikan sakarat orang tersebut lalu meninggal. Siapa yang bersama wanita yang haram, maka keduanya mati ketika itu juga. Setiap 2 orang muslim yang saling memboikot, saling tidak menyapa dan saling mengganggu serta tidak berdamai, maka keduanya mati bersamaan. Seseorang berwasiat kepada orang lain, maka yang diwasiatkan ternyata lebih dahulu wafat sebelum yang berwasiat, dan mayoritas masjid-masjid tidak ada jamaahnya. Kelima, wabah di Mesir, bulan Ramadan tahun 749. Wabah ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Islam. Wabah ini dimulai dari Mesir pada musim semi di tengah tahun 748 Hijriah. Tidaklah masuk pada bulan Muharram tahun 749 Hijriah, kecuali wabah tersebut telah tersebar di seluruh wilayah dan semakin parah di negeri Mesir di bulan Sya'ban, Ramadan dan Syawal. Baru hilang di pertengahan bulan Zulqa'dah. Dan yang meninggal per hari di Qahirah dan Mesir sekitar 10.000 hingga 15.000 hingga 10.000 orang hingga 20.000 orang. Orang-orang pun membuat tempat duduk yang panjang untuk pemandian mayat secara gratis tanpa bayaran. Mayoritas orang mengangkat mayat-mayat di atas papan-papan kayu, mengangkut mayat pakai tangga-tangga dan pakai pintu-pintu rumah, digali lubang-lubang, lalu mayat-mayat dilemparkan di situ. Satu lubang bisa untuk 30 hingga 40 mayat atau lebih. Kematian dengan wabah adalah seseorang meludahkan darah, lalu berteriak, lalu meninggal. Selain wabah, ketika itu harga naik meliputi seluruh tempat, dan orang-orang pun tinggal bersama mayat-mayat mereka yang ditutup dengan tanah karena mereka tidak mampu untuk menguburkan. Yang terjadi, satu keluarga langsung meninggal bersamaan dan jumlah mereka puluhan. Maka mereka tidak mendapatkan kecuali satu keranda saja mereka gunakan untuk mengangkat mayat satu demi satu. Banyak orang juga yang menempati rumah-rumah orang lain, mengambil perabot dan harta tanpa hak karena pemiliknya telah meninggal. Namun mayoritas mereka tidak sempat memanfaatkan dan meninggal, dan yang masih hidup tidak membutuhkan lagi. Acara-acara pesta walimah dibatalkan di masyarakat dan tidak dikenal seorang pun yang melakukan acara pernikahan di musim wabah, dan tidak terdengar suara nyanyian dari acara walimah. Azan tidak terdengar di beberapa lokasi dan hanya tersisa satu azan di lokasi yang masyhur. Kemudian keenam, wabah di Makkah tahun 827. Pada saat terjadi wabah di mana setiap harinya meninggal sebanyak 40 jiwa dan terhitung meninggal pada bulan Rabiul Awal sebanyak 1.700 jiwa. Dan disebutkan bahwasanya Imam Al-Magham tidak ada yang sholat bersamanya pada hari-hari tersebut kecuali 2 orang, dan imam-imam yang lainnya tidak mengimami karena tidak ada orang yang sholat bersama mereka. Ketujuh, wabah di Damaskus, Hims, Iskandaria dan Qahirah tahun 833 Hijriah. Ketika masuk bulan Rabiul Awal, yang wafat di Qahirah hanya 12 orang, dan di Rabiul Akhir wafat mendekati 50 orang. Di hari pertama di bulan Jumadil Ula yang wafat mencapai 100 orang, maka diserukan kepada masyarakat agar berpuasa sebanyak 3 hari dan bertaubat, serta keluar ke lapangan, ke padang terbuka pada hari keempatnya. Maka keluarlah khatib asir, semacam sekretaris kerajaan, dan hakim bermazhab Syafi'i, dan banyak orang dari kalangan atas maupun orang-orang bawah menuju lapangan terbuka. Mereka pun ramai menangis dan berdoa, lalu mereka pulang sebelum zuhur. Maka banyaklah yang meninggal, bahkan berlipat ganda dari jumlah sebelumnya, dan yang meninggal dalam satu hari mencapai 300 orang khusus di Qahirah saja. Di antara peristiwa unik, ada sebuah kapal dengan penumpang 40 orang. Mereka masuk menuju kota As-Said. Belum sampai ke kota Al-Ma'mun, ternyata semuanya telah meninggal dunia. Ada juga 18 orang pemburu yang berkumpul di satu tempat. Maka dalam satu hari 14 dari mereka meninggal. Maka sisanya 4 orang menguburkan mereka. Lalu 3 yang lainnya juga meninggal tatkala mereka dalam perjalanan menuju kuburan. Tatkala sampai di kuburan, maka yang terakhir juga meninggal.
dan di hari keempat bulan Jumadil Ula jumlah meninggal dalam sehari mencapai 1.200 orang. Pada pertengahan Jumadil Akhir, Asy-Syarif, yaitu keturunan Nabi Muhammad SAW, mengumpulkan 40 orang Asy-Syarif yang semuanya bernama Muhammad dan membagikan kepada mereka harta. Kemudian dibacakan setelah solat Jumat di Al-Azhar Al-Quran sebisanya. Ketika mendekati waktu asar, mereka berdoa dan menimbulkan suara ramai. Orang-orang pun semakin banyak pada saat itu hingga 40 orang tersebut yang bernama Muhammad seluruhnya naik ke atas atap, lalu mereka semua mengundangkan azan bersamaan dan kembali. Dan sebagian orang non-Arab berkata kepada Asy-Syarif, sesungguhnya ini bisa menghilangkan ta'un. Maka ia pun melakukan hal tersebut dan tidaklah ta'un bertambah kecuali semakin banyak. Yang ke-8, wabah di Mesir tahun 848. Dikatakan lebih dari 200 orang yang meninggal dalam setiap harinya mencapai 120 dan dikatakan lebih dari 200 orang dalam sehari. Mayoritas yang meninggal adalah anak-anak dan budak. Kemudian tahun semakin bertambah dan semakin menyebar hingga masuk jamaah haji yang pulang dari Mekah, maka semakin parah wabahnya. Banyak yang meninggal dari anak-anak dan budak dan dikatakan jumlahnya melebihi 1.000 jiwa meninggal di setiap harinya. Ibnu Hajar juga pernah bercerita tentang seorang qadhi yang sengaja tidak keluar rumah dengan berpura-pura sakit agar selamat dari ta'un. Dan akhirnya dia selamat. Jadi kesimpulannya teman-teman, apa yang kita alami sekarang ternyata jauh lebih ringan dari wabah terdahulu. Dahulu ada yang sampai mayat tidak sempat dikuburkan, sampai orang makan anjing, bahkan ada yang menggali kubur untuk memakan mayat. Semua musibah menimpa, termasuk wabah, adalah disebabkan dosa-dosa kita. Tidak ada seorang pun di antara kita yang merasa suci, baik rakyat maupun pejabat. Baik murid maupun ustadz, masing-masing bergelimang dengan model dosanya masing-masing, baik dosa pandangan, pendengaran, lisan maupun hati. Maka hendaklah kita bertobat kepada Allah dan berikhtiar sebagaimana anjuran pemerintah. Kita hanya berdoa dan berikhtiar karena itulah yang disyariatkan. Setelah itu tinggal menunggu takdir Allah. Kita selamat karena Allah, kita terkena musibah pun karena ada hikmah yang Allah kehendaki. Jangan lupa memperbanyak ibadah di rumah, bukan malah menghabiskan waktu dengan terus mengikuti berita di medsos yang tiada habisnya. Ada waktu bermedsos, tapi jangan sampai waktu untuk bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah menjadi terabaikan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.